Halo, selamat datang di channel Adi Desain. Kali ini kita akan belajar cara membuat desain ucapan Idul Adha di Canva. Nanti kita akan membuat 3 model desain. Yang pertama, kita akan membuat desain model square. Yang kedua, kita akan membuat model desain story. Dan yang ketiga, kita akan menganimasikan desainnya agar bisa menjadi video dan bisa dibagikan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Adi Desain dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Langsung saja, silahkan buka Google Chrome, lalu silahkan masuk ke dalam Canva. Di sini saya menggunakan Canva biasa. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mempunyai Canva Pro dan Canva Pendidikan, sama saja silahkan digunakan, tapi pada tutorial ini saya menggunakan Canva biasa. Pertama, kita akan membuat desain yang bentuknya square atau persegi. Kita klik buat desain, lalu kita pakai ukuran konten Instagram persegi. Kalau tidak ketemu, scroll saja ke bawah seperti ini, atau ketik saja di atas di bagian pencarian ini Instagram. Nah, di sini ada banyak model. Silahkan pilih konten Instagram persegi karena kita mau buat ukuran persegi atau square. Klik satu kali, lalu nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva. Seperti ini tampilannya lembar kerjanya. Oke. Di sini saya mengaktifkan margin di lembar kerja ya di Canva. Kalau teman-teman mau mengaktifkan juga, bisa klik di bagian sini file, lalu pilih atur tampilan editor. Bisa klik saja ini, tampilkan margin. Margin itu yang ini, dan blade cetakan yang di luar itu, yang garis titik-titik warna abu-abu ini. Saya hilangkan yang di luar seperti ini ya, atau saya hilangkan semuanya, tinggal hilangkan saja centangnya maka dia hilang. Oke, saya tampilkan lagi. Selanjutnya sedikit saya jelaskan kalau ini adalah lembar kerja di Canva, sedangkan ini posisi yaitu untuk mengatur rata kiri elemen atau kanan bawah atas ini ya. Sedangkan ini lapisan ini nanti kita bisa pindahkan atas bawah fungsinya, nanti saya perlihatkan. Sedangkan ini warna, ini bisa kita pakai nanti untuk memberikan warna pada desain. Sedangkan ini adalah template yang disediakan oleh Canva, dan ini adalah menu-menu yang ada di Canva. Di sini tempat kita memberikan judul, kita berikan judul dulu misalnya desain persegi. Anggap saja seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat desainnya. Di tutorial ini saya akan mencontohkan cara cepat, yaitu dengan menggunakan template yang disediakan oleh Canva. Langsung saja kita ke di sini menu desain, lalu di bagian pencarian di sini kita ketik saja Idul Adha. Nanti akan muncul beberapa template yang bisa kita gunakan. Tentunya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mempunyai Canva biasa seperti saya, maka ada beberapa template yang tidak bisa kita gunakan. Kalau ada tanda seperti ini, tanda Pro, ini tidak bisa kita gunakan. Kalau kita memaksa menggunakan, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan disuruh berlangganan. Makanya kita memilih template yang versi gratis yang disediakan oleh Canva, yang tidak ada tulisan Pro-nya. Oke. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang mempunyai Canva Pendidikan ataupun Canva Pro, maka semua template yang ada di sini bebas digunakan. Di sini saya contohkan, misalnya saya memilih yang versi gratis saja disediakan oleh Canva. Misalnya saya pilih yang ini. Kita coba klik yang ini. Oke.
Nah, biasanya di bagian template itu ada elemen-elemen yang berbayar di sini. Nah, kalau ada tandanya biasanya, makanya kita klik dulu satu-satu setiap elemen yang ada supaya memastikan kalau tidak ada elemen yang berbayar. Karena kalau ada elemen yang berbayar nanti akan muncul watermark di setiap elemennya ya. Misalnya saya contohkan, saya tambah halaman dulu, saya pilih dulu misalnya elemen yang berbayar, elemen yang gratis, tapi misalnya ada nanti, ini kita cari dulu. Oh iya, cocok ini ya, misalnya. Nah, di bagian elemen ini ternyata background belakangnya itu dia berbayar. Tandanya apa? Ini saya hapus dulu semua. Tandanya apa? Dia ada watermark Canva seperti ini. Ini ya, tandanya watermark Canva. Kalau ada seperti ini, maka kita harus mengganti elemen lain. Ganti background yang lain, kita menggantinya di bagian elemen. Saya cari saja di sini background yang disukai, misalnya Islamic background. Ini ya, di bagian foto pilih saja di sini yang gratis seperti ini, gratis. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya hapus. Begitu juga di elemennya. Nah, seperti elemen ini berbayar. Tandanya dia akan muncul seperti ini. Watermark Canva. Nah, kalau kita paksa menggunakan, biasanya hanya diberikan maksimal 1 atau 2 elemen saja yang berbayar. Selebihnya itu, kalau lebih dari 3 elemen yang berbayar, maka kita tidak bisa mendownload kecuali berlangganan Canva Pro ataupun kita menggunakan Canva pendidikan. Ini saya hapus. Oke, kita langsung mulai di sini. Kira-kira itu penjelasannya ya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang menggunakan Canva biasa. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengedit-edit sedikit. Ini kita tinggal naikkan ke sini, turunkan sedikit ke sini. Lalu di sini menambahkan misalnya 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Lalu ini tinggal kita kecilkan sedikit seperti ini. Oke. Buat yang tidak tahu cara memperbesar dan memperkecil seperti ini di Canva ini, klik saja di sini. Klik kiri dan tahan di mouse-nya seperti ini ya. Memperbesar dan memperkecil, atau bisa tekan Ctrl di keyboard. Tekan ya dan tahan Ctrl di keyboard, lalu scroll ke atas untuk memperbesar di mouse-nya, untuk memperkecil scroll ke bawah. Oke, itu sedikit penjelasan. Selanjutnya, ini kita atur, misalnya saya mau mengaturnya seperti ini. Nah, ini saya turunkan sedikit. Lalu elemen ini saya kecilkan sedikit seperti ini. Ini juga. Nah, untuk elemen ini juga saya turunkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita turunkan saja. Turunkan sedikit seperti ini. Nah, coba kita praktekkan di bagian ini ya, menu posisi. Menu posisi kalau kita klik, nanti ini kita bisa rata tengah. Jadi ini simetris antara kiri dan kanan. Seperti ini modelnya. Begitupun yang lain, kalau ini dia akan berada di rata tengah seperti ini. Perhatikan saja modelnya dan bisa dicoba. Ini yang lain ya. Sedangkan untuk lapisan itu, nah ini dia. Misalnya elemen pohon ini berada di atas elemen masjid ini. Kita bisa membuat elemen masjid ini berada di atas elemen pohon ini dengan cara kita klik saja di bagian elemen masjid misalnya, lalu kita drag ke atas.
Caranya klik kiri dan tahan di mouse-nya, lalu dorong ke atas seperti ini. Maka otomatis gambar masjidnya berada di atas dari elemen pohon. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Nah, kalau sudah, misalnya saya mau menambahkan foto, saya klik saja, tambahkan di sini elemen, di bagian elemen klik saja, lalu kita cari bingkai, scroll saja ke bawah. Ini ya, scroll saja ke bawah, cari bingkai. Misalnya saya pilih bingkai yang ini, yang lingkar. Lalu saya kecilkan dulu, saya masukkan di sini. Ini ya. Lalu tinggal saya cari fotonya. Kalau misalnya tidak ada foto, kita tinggal klik menu unggahan, lalu kita upload file. Unggah file, lalu misalnya foto ini saya pilih. Ini anggaplah ini foto yang saya gunakan. Nah, kita klik open, lalu nanti akan masuk ke dalam Canva seperti ini. Nah, ini kita bisa drag masuk ke sini. Caranya klik kiri dan tahan di mouse-nya pada gambar, lalu kita geser seperti ini. Maka dia akan otomatis masuk ke dalam bingkai tadi. Kalau misalnya mau diatur, klik saja 2 kali di bagian gambar. Nah, ini kita tinggal atur tata letaknya. Biasanya karena ini kebetulan pas fotonya, maka tidak bisa kita geser kemana-mana. Kalau sudah diatur, kita tinggal selesai. Oke, selanjutnya kalau mau menambahkan nama, ini tinggal kita geser sedikit di sini. Ya, sesuaikan. Lalu kita pilih teks. Lalu kita tambahkan subjudul. Nah, misalnya keluarga besar Fulanah bin Fulan. Anggap saja seperti ini. Nah, kita tinggal simpan di sini. Untuk apa namanya? Penyimpanan ini, nama tergantung teman-teman mau simpan di atas atau simpan di bawah sini. Di sini saya simpan di bawah saja. Lalu kita atur jaraknya, jarak baris seperti ini. Saya ulang ya. Kita klik ini, lalu atur jarak seperti ini. Agar jaraknya tidak terlalu jauh. Ini kita tinggal atur saja. Lalu kita ganti warnanya, misalnya saya mau menggunakan warna hitam supaya terang. Lalu saya mau ganti fontnya, misalnya di sini saya mau ganti font yang ini. Lalu saya mau mengatur ukuran keluarga besarnya, kecilkan sedikit. Ini tinggal saya blok. Caranya klik kiri dan tahan di mouse-nya, kita blok seperti ini. Lalu kita pilih misalnya ukuran anggaplah 32 seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini adalah previewnya seperti ini ya. Oke. Kira-kira begitu tampilannya. Ini sudah selesai. Kalau mau menambahkan elemen-elemen lain, silahkan klik saja di bagian elemen. Cari saja elemen sesuai dengan yang ingin ditambahkan. Misalnya mau menambahkan beduk, ketik saja di sini beduk. Kita pilih grafis, cari saja beduk yang kebetulan saya pakai versi biasa, maka saya cari dulu yang gratis disediakan oleh Canva. Misalnya yang ini. Nah, ini kita tinggal atur saja, simpan di tempat yang apa namanya. Nah, ini misalnya kita pindahkan ke sini, lalu kita balik. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu beduknya
sebelah sini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, untuk desain square, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita tinggal download. Caranya, ini kalau sudah kita desain ya seperti ini. Caranya kita klik bagikan, pilih unduh, lalu biarkan saja PNG di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Canva Pro ataupun Canva Pendidikan, ini ukurannya digeser saja sekitar 1,5 supaya gambarnya tidak pecah, atau kalau mau kasih 2 di sini supaya tidak pecah. Karena saya menggunakan Canva biasa, maka ini saya tidak bisa gunakan. Karena fitur ini hanya bisa digunakan bagi pengguna Canva biasa, Canva Pendidikan ataupun Canva Pro. Kalau sudah, kita tinggal unduh. Proses pengunduhan itu hanya kurang lebih semenit, tergantung jaringannya. Oke, sudah ini. Kita masuk ke desain kedua, yaitu membuat desain Instagram Story atau cerita story desain dalam bentuk vertikal ya. Itu bisa kita masukkan nanti di story WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Oke, langsung saja kita masuk ke Canva lagi, di bagian depan Canva ya, beranda Canva. Lalu kita pilih cerita Instagram yang ini. Kalau misalnya tidak ketemu, scroll saja cari cerita Instagram atau story Instagram. Kalau tidak ketemu, ketik saja di sini Instagram Story. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih cerita Instagram dengan ukuran 1080 x 1920 pixel. Kita klik, lalu nanti akan muncul lembar kerja baru di Canva. Oke. Nah, di sini kita beri judul misalnya desain story. Anggap saja seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kebetulan ini sudah ada pilihan muncul. Nah, kita kalau tidak muncul seperti ini, di sini juga ada pilihan ya sebenarnya. Ketik saja kalau tidak ada muncul seperti ini. Ketik saja di sini Idul Adha. Nah, ini muncul ada beberapa pilihan. Coba kita klik ini versi gratis. Nah, kita periksa dulu bagian elemennya apakah ada yang berbayar. Ternyata elemennya gratis. Oke, sudah kita pakai yang ini. Nah, ini kita turunkan sedikit, naikkan sedikit yang ini, lalu tambah di sini. Ini kita copy saja, duplikat saja, Ctrl D. Di sini misalnya 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Ini kita bisa besarkan misalnya 36. Lalu kita atur saja. Kita pilih posisi, klik tengah supaya rata tengah. Oke, selanjutnya kita tinggal atur. Sama kalau kita mau memasukkan foto juga masukkan, silahkan. Kebetulan kita klik dulu elemen di sini. Tadi kan kita sudah download fotonya. Saya kasih masuk. Jadi ini tinggal kita atur saja seperti ini. Oke. Kita masukkan foto tadi yang ini ke sini. Oke, kira-kira seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Ini ya hasilnya. Kita tinggal mengatur tata letak foto supaya kelihatannya lebih bagus. Seperti ini. Oke. Nah, tampilannya sudah selesai. Anggaplah sudah selesai kita buat desainnya. Selanjutnya kita tinggal download. Klik bagikan, unduh.
Kita unduh, download, dan tunggu hasilnya. Oke, kita sudah masuk ke desain kedua. Selanjutnya kita masuk ke desain ketiga, yaitu kita menganimasikan desain yang ini dengan yang ini. Caranya, kita bisa klik di mana saja di sini, lalu pilih animasikan, lalu tinggal pilih, misalnya saya pilih animasi seperti ini, atau yang ini, atau yang ini. Pilih saja sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya saya pilih yang elegan, yang ini. Oke. Sudah. Mau atur waktunya, misalnya saya mau jadikan ini 10 menit, 10 detik. Ya, kita ganti saja jadi 10 detik, enter. Jadi ini sekitar 10 detik waktunya. Mau menambahkan musik, bisa unggah sendiri, masukkan filenya lewat sini, unggah file. Nanti masukkan musiknya sendiri, atau memilih musik yang disediakan oleh Canva. Caranya, kita scroll saja ke bawah, pilih aplikasi, cari di sini musik atau audio, yang ini, audio. Klik, lalu pilih saja musik apa yang ingin dimasukkan. Misalnya yang ini ya, anggap saja yang ini musiknya. Klik saja satu kali, maka otomatis musiknya ada di bawah. Nah, ini sudah ada musiknya. Kalau kita preview, misalnya saya preview dulu seperti ini modelnya. Oke, kira-kira seperti itu ya musiknya. Nah, kalau sudah, kita juga tinggal download hasilnya. Ini karena sudah jadi animasi ya, kita tinggal klik bagikan, unduh. Lalu di sini pasti akan otomatis berubah menjadi video MP4 karena tadi kita sudah animasikan. Selebihnya kita tinggal unduh. Oke, pengunduhan sudah dimulai. Nah, ini kurang lebih semenit juga, tergantung kualitas jaringan internet. Kalau muncul seperti ini, klik saja di sembarang tempat. Ini ya, sebenarnya proses downloadnya ada di sini. Klik saja di bagian sini, nanti muncul ini. Oke, langsung kita masuk ke desain story. Caranya juga sama, klik di sembarang tempat saja, lalu animasikan, pilih animasi sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya saya pilih yang ini ya. Oke, tinggal masukkan musik juga sama. Kalau kita sudah masuk ke aplikasi di sini, nah ini ada audio ya, klik saja aplikasi audio di sini. Biasanya juga sudah muncul di sini seperti ini contohnya, ada di bawah aplikasi. Sama saja sebenarnya, pilih saja sesuai dengan seleranya masing-masing. Ini juga sudah. Nah, kalau sudah kita tinggal bagikan, unduh, klik unduh. Prosesnya tinggal tunggu beberapa detik. Nah, coba kita lihat, ini sudah selesai hasilnya. Desain story lagi proses. Coba kita preview hasil yang model persegi tadi. Ini kita besarkan. Lalu coba kita preview. Oke, seperti itu ya hasilnya. Ini kita close. Lalu kita lihat juga story-nya sudah selesai. Nah, dengan selesai mendownload, maka proses pembuatan desain ucapan Idul Adha sudah selesai. Selebihnya kita tinggal bagikan ke sosial media masing-masing, baik itu Facebook, Instagram, atau di WhatsApp, ataupun di TikTok-nya masing-masing. Jadi tinggal dibagikan. Oke, kira-kira seperti itu cara membuat desain ucapan Idul Adha di Canva dengan trik yang sangat sederhana dan cepat kita lakukan, tidak sampai beberapa menit. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.